Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya di BITV, channel yang insya Allah akan menyajikan konten-konten dakwah Islam dalam rangka berkontribusi membangun peradaban Islam. Sahabat BITV rahimakumullah, Ismail alaihi salam bin Sayyidina Ibrahim alaihi salam adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah peradaban manusia. Beliau seringkali disebut dan diingat oleh seluruh kaum muslimin sebagai sosok fenomenal pada momentum Idul Adha, Hari Raya Kurban pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, di mana saatnya umat Islam melakukan ibadah udhiyah, penyembelihan hewan kurban, sebagai salah satu wujud pendekatan taqarrub hamba kepada Tuhannya. Dan sebagian kaum muslimin yang manistata'a ilaihi sabila sedang melaksanakan ibadah haji, di mana Ismail alaihi salam memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan ibadah manasik haji, juga dalam renovasi Baitullah Ka'bah bersama ayahnya tercinta Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Ismail alaihi salam adalah figur luhur yang harus jadi panutan dan contoh bagi seluruh kaum muslimin, wabil khusus bagi kalangan kaula muda umat Islam. Beliau pantas menjadi figur bagi kita karena kesabarannya dalam menjalankan perintah Allah. Seberat apapun perintah yang maha kuasa, hatta harus mengeluarkan nyawa dengan cara disembelih sekalipun, asal itu perintah Allah Rabbul Izzati, ia siap dan sabar melakukannya. Beliau dilis langsung oleh Allah sebagai salah seorang yang sabar. Huwa minas sabirin. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zalkifl kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Sedangkan kita baru menduga-duga sebagai orang yang sabar. Betapapun nama sabar atau Sobarudin dan sabar-sabar yang lainnya, tidak seperti Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Beliau terdaftar secara langsung dalam Al-Quran dengan firman Allah sebagai salah seorang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat BITV rahimakumullah, sosok Ismail alaihi salam sedemikian luar biasa solehnya dalam menjalani seluruh perintah Allah. Tentunya tidak ujug-ujug, namun secara tasyri kesalehannya itu tidak lepas dari upaya dan ikhtiar kedua orang tuanya. Terutama dalam hal ini adalah peran fungsi seorang ibu, yaitu Ibunda Hajar alaihissalam dalam membentuk kesalehan anaknya. Ibunda Hajar adalah tokoh ibu yang menjalankan peran fungsinya sebagai ummi. Al-ummu madrasatun idza a'dadta syu'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah sebuah madrasah yang jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat bangsa yang baik budi pekertinya. Dinukil oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Makanatul Mar'ati fil Islam halaman 5. Hal ini sahabat BITV rahimakumullah kompatibel dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Baihaqi dari Anas radhiyallahu an, di mana beliau bersabda, "Idza tajawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad dinihi falyattaqillaha bin nisbil baqi." Apabila seorang hamba menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah lainnya. Setengah pertama adalah keluarga dan setengah selanjutnya adalah sebuah masyarakat bangsa yang berkarakter robbani. Bunda Hajar alaihissalam berhasil menyampaikan risalah Allah yang diberikan kepada ayahnya Ismail, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kurikulum yang disampaikan Ibunda Hajar
tidak lepas dari pantauan dan monitor sang suami tercinta sebagai kepala madrasah risalah keluarga Ibrahim. Sahabat Bait TV rahimakumullah, secara tasyri keluarga memang sangatlah menentukan kualitas zuriyah yang dilahirkannya. Apabila suami sebagai kepala dan ibu rumah tangganya sebagai mudarrisah, satu frekuensi, satu visi, satu misi, satu orientasi dalam menjalani misi Rabbani, maka insya Allah itu akan menghasilkan anak-anak atau zuriatan thayyibah. Namun apabila sebaliknya, pasutri atau pasangan suami istri tidak satu frekuensi, tidak sarendek saigel, tidak sabobot sapihanean, maka akan melahirkan zuriatan sayyi'ah. Seperti fenomena generasi Gen Z dan generasi Alpha hari ini yang gak jelas juntrungannya. Islam telah mengajarkan bahwa rumah tangga harus dijadikan sebagai kiblat perjuangan. Artinya target utama dalam menegakkan dinullah wa dinul Islam yang paling eksistensial adalah usrah atau keluarga. Waj'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai kiblat. Ij'aluha masjidan. Jadikanlah rumah-rumah itu sebagai tempat sujud, tempat berlakunya ketundukan kepada aturan Allah Sang Pencipta. Sahabat Bait TV rahimakumullah, model keluarga Ibrahim alaihi salam itu adalah model keluarga yang seimbang, di mana suami dan istri memiliki visi misi yang sama dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anaknya. Beliau berhasil menjadi suami sebagai qawwam, kepala keluarga yang membasiskan rumah tangganya dengan nilai-nilai Islam. Sekaligus beliau mulus menjadi sultan atau pemimpin dalam ruang lingkup keluarganya. Qudwah terbaik bagi kita, para suami, menduplikasi keberhasilan Rasulullah Ibrahim alaihissalam dalam suksesi kita sebagai qawwam bagi istri dan zuriyah kita. Berhasil menjadikan Islam sebagai asas dalam membangun rumah tangga, serta menjadi pemimpin Islam di wilayah itu adalah sebuah keniscayaan. Al-Islamu as-sun, fama laisa lahu as-sun, fakharabun. Was-sultanu harisun, fama laisa lahu sultanun, fadha'i'un. Islam itu adalah pondasi. Segala sesuatu yang tidak berpondasi, maka ia akan runtuh. Kekuasaan itu adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak berpenjaga, maka ia akan hilang. Demikianlah Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kekuasaan suami tentunya dalam rangka menegakkan hudud-hudud Allah, bukan kekuasaan untuk menegakkan hawahu suami. Sahabat Bait TV rahimakumullah, sementara model keluarga timpang sebagai model keluarga yang kedua dicontohkan Al-Quran seperti keluarga besar Nabiullah Nuh dan Lut alaihi wassalam. Kami tidak bermaksud untuk mendiskreditkan beliau berdua. Namun Al-Quran sendiri menyebutkan terjadi ketimpangan dengan modus pengkhianatan istrinya, pengkhianatan ibunya anak-anak. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhirin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan kedua hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk kepada jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Sahabat Bait TV rahimakumullah, para mufassir menyebutkan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua istri Nabi itu, yaitu yang bernama Wal'ab binti Azwil, istri Nabiullah Nuh alaihi salam, dan Walihah, istri dari Nabi Lut alaihi salam, bukanlah berbentuk zina pengkhianatannya, bukanlah berbentuk fahisyah.
namun pengkhianatannya adalah dalam bentuk urusan iman. Artinya mereka lam yuwafiqahu ma'al iman wala sadaqahuma fir risalah. Mereka berdua tidak beriman dan tidak pula mereka yakin dengan risalah kedua suaminya sebagai nabi. Itu dicatat dalam Ibnu Katsir. Sahabat Baiti rahimakumullah, di ayat lain disebutkan pula bahwa ada sisi ketidaktahuan seorang Abul Bashar Nuh alaihi salam atas pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya. Di saat azab Allah datang sebagai siksa kepada kaumnya yang durhaka, Nabiullah Nuh alaihi salam meminta keselamatan bagi anaknya karena ia adalah bagian dari keluarganya. Maka Allah menjawab, "Ala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Janganlah engkau Nuh memohon kepada aku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikat. Aku menasihati kamu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Quran surat Hud ayat 46. Sahabat Baiti rahimakumullah, namun demikian janganlah kita salah kesimpulan melihat fenomena keluarga besar Nabiullah Nuh alaihi salam ini dengan bersikap permisif dan dayus kepada keluarga kita karena berdalih bahwa Nabi Nuh alaihi salam juga anaknya yang bernama Kan'an celaka. Apalagi kita, itu adalah kesimpulan salah. Nabi Nuh alaihi salam sama sekali tidaklah dayus. Beliau justru melaksanakan dakwah siang dan malam. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Apalagi kepada keluarganya. Tentu beliau sangat intens untuk membina rumah tangganya agar jauh dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Namun secara tasyri, sayang amat sayang, karena istrinya yang bernama Wal'ab binti Azwil melakukan pengkhianatan kepada risalah Allah yang diberikan kepada suaminya. Tentunya yang namanya khianat itu tanpa sepengetahuan yang dikhianatinya, yaitu dalam hal ini Abul Bashar Nuh alaihi salam. Maka dampaknya secara tasyri pula beliau memiliki anak yang tidak baik, yaitu Kan'an. Lebih-lebih kita jika membiarkan begitu saja semata-mata mempercayakan anak kita kepada kedewasaannya, justru tidaklah dewasa. Kita mempercayakan anak kita kepada lingkungan teman-temannya yang alay, justru tidaklah mendidik. Jadi jika kita ingin memiliki anak yang soleh seperti Ismail alaihissalam, awali dari diri kita sebagai ayah dan ibu yang soleh dan solehah pula. Ibda binafsik. Sahabat Baiti rahimakumullah, satu lagi, keluarga besar Abu Lahab la'anahullah. Ini adalah contoh keluarga yang tumbang, di mana suami, istri dan anak-anak satu visi dan misi serta satu frekuensi dalam menghancurkan Islam dan umat Islam. Nah, demikian pula seluruh harta kekayaannya dicurahkan untuk membiayai perjuangan menghancurkan Islam dan menumpas umat Islam. Maka celakalah dan tumbanglah keluarga ini. Sehingga Allah mengabadikan dalam Quran yang cukup sangat terkenal dan hafal di anak-anak kita pula. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipindah. Sahabat Baiti rahimakumullah, tumbangnya sebuah keluarga tidak dilihat dari harmonis dan sejahteranya, namun dilihat dari benci dan antipati sebuah keluarga kepada ajaran Islam. Seluruh anggota keluarga Abu Lahab bisa saja mereka harmonis dan sejahtera dari sisi kelimpahan hartanya. Namun ketika kepala rumah tangganya membenci risalah Islam, kemudian selanjutnya didukung oleh istri dan keluarganya, serta siap menggelontorkan harta kekayaannya untuk menghancurkan dakwah Islam, maka keluarga tersebut adalah keluarga yang tumbang, yang disebut Allah sebagai tabbat.
Sahabat Baiti rahimakumullah, semoga Allah melimpahkan tolong dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dipandaikan, dicakap dan dicukupkan dalam membangun keluarga seimbang, sehingga sakinah, mawaddah, warahmah, dan baiti jannati itu bukan sekedar apologi dan isapan jempol belaka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in billah fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.